Yang perlu kita titik beratkan secara global kalau ada orang mati, ada 4 poin. Yang pertama urus jenazahnya, yang kedua adalah bayar utangnya, yang ketiga jalankan wasiatnya, yang keempat bagi warisannya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan adanya Islam dan iman, kita punya panduan hidup. Kita mengenal siapa pencipta yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh langit dan juga bumi ini serta apapun yang ada di dalamnya, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Dan sebagai orang beriman kepada Allah, kita sangat yakin dengan kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Allah, yang Allah jadikan sebagai tanda syukur atau berterima kasih yang dengannya segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi, juga tentunya puncaknya kita akan mendapatkan balasan yang sempurna di surga di akhirat nanti. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga tentu sebagai balas jasa atas kebaikan manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa umurnya, 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun masa penyempurnaan agama Islam di kota Madinah, sampai akhirnya beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan semua amanah agama ini yang dibebankan di pundak beliau kepada umat. Kita akan membahas insyaAllah seperti biasa di kesempatan hari Senin di siang hari. Lanjutkan kembali bola buku kita, meraih pahala besar dengan amalan ringan. Dan kita akan masuk insyaAllah di amalan yang ke-6. Kemarin pertemuan yang lalu sudah saya minta supaya teman-teman kasih angka ya. Kalau masih ingat ya. Sekarang kita akan masuk ke halaman 15. Ada cetang di bawah itu, dikasih angka nomor 6. Nah itu yang akan kita bahas, artinya ini adalah penjelasan yang ke-6 ya. Sebelumnya kita membahas cetang yang sebelumnya di halaman 14-nya itu poin ke-5. Kalau itu kan tentang keutamaan sholat sunnah ya, pertemuan yang lalu. Kalau sekarang ini kita membahas tentang sholat jenazah. Sholat jenazah. Baik, seperti biasa saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis sebagai dalil, baru kemudian kita panjang lebar insyaAllah masuk dalam bahasan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini di halaman 15 paling bawah sebelah kanan ya. Lalu kita lanjutkan karena itu cuma paling bawah sekali. Hadisnya berbunyi di halaman 16-nya, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ كِرَاطًا قِيلَ وَمَا الْكِرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. Artinya, kata Nabi SAW, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai mensolatkannya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Dikatakan atau ditanyakan kepada Nabi SAW, apa 2 qirat itu? Lalu kata Nabi SAW, seperti 2 buah gunung besar. Ada footnote di bawah, nomor 13, diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Janaiz. Di bab man istadhara hatta tudfan. Ini jilid 2 halaman 9. Selanjutnya kita baca lagi di cetang yang setelahnya, karena ini masih bersambung membahas masalah sholat jenazah. Salah satu hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirat, fa in tabi'aha falahu qiratan. Qila wa mal qiratani? Qala asgharuhuma mithlu Uhud. Barang siapa mensolatkan jenazah tapi tidak mengantarkannya ke kubur,
maka dia mendapatkan pahala 1 qirot. Namun bila dia ikut mengantarkannya ke kubur, dia mendapatkan pahala 2 qirot. Ditanyakan kepada Nabi SAW, apakah 2 qirot itu? Rasulullah SAW bersabda, yang terkecil dari salah satunya adalah seperti gunung Uhud. Riwayat yang ketiga, di halaman 17-nya, dan riwayat Imam Muslim yang lain, dikatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tabi'a janazatan falahu qiratun minal ajr. Barang siapa yang mengantarkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis pada kita. Di situ ada footnote dulu, ya, nomor 15 di bawah, yakni bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu khawatir karena banyaknya riwayat Abu Hurairah maka perkaranya menjadi rancu, akan terjadi campur baur antara hadis yang satu dengan hadis yang lain, bukan karena adanya riwayat yang belum dia dengar, karena kedudukan Ibnu Umar dan Abu Hurairah lebih tinggi dari sekedar anggapan ini saja. Baik, kita kembali ke atas tadi. Lalu Abdullah bin Umar bergegas mengirim utusan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan menanyakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut. Dan Aisyah pun radhiyallahu anha membenarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai akhirnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kita telah menyanyiakan qirat yang sangat banyak. Ungkapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu di atas menunjukkan betapa cintanya para sahabat kepada ketaatan ketika sampai pada mereka sebuah al-khabar atau berita, dan rasa penyesalan mereka ketika tertinggal melakukan ketaatan tersebut sekalipun mereka tidak mengetahui keagungan peristiwanya. Jadi ini kurang lebih bahasannya. Di halaman 18 di cetak selanjutnya itu nanti dikasih angka 7 ya. Itu nanti bahasan kita yang akan datang insyaallah. Jadi 3 buah riwayat ini semua berbicara tentang masalah sholat jenazah. Nanti akan kita bagi bahasan kita menjadi beberapa bahasan. Pertama tentang masalah mayit dulu. Ya. Bagaimana kita harus menyadari kematian akan datang dan juga persiapan apa yang harus kita siapkan. Kemudian setelah itu kita akan masuk bagaimana prosesi mengurus jenazah dalam Islam atau apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi jenazah. Di antaranya adalah tentu mensolatinya. Kemudian ada bahasan terakhir itu tentang masalah takziah dan ziarah kubur. Jadi ini bahasan sebenarnya cukup panjang lebar ya. Ini akan kita ringkaskan poin-poin bergaris besarnya saja di 1 jam insya Allah ke depan. Baik, sebelumnya saya akan coba jelaskan dulu tentang masalah riwayat-riwayat yang disebutkan oleh penulis di sini. Riwayat yang baru kita bacakan menyebutkan tentang faedah yang pertama, perintah dan anjuran untuk menjaga sholat jenazah sekaligus juga ikut memakamkannya, mengantar jenazahnya. Siapa yang sholat jenazah, dia akan dapat 1 qirot. Dan sudah digambarkan tadi, qirot itu adalah gambaran seperti 1 gunung. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua tadi menjelaskan paling kecilnya, pahala itu maksudnya yang paling rendah yang didapatkan oleh seseorang, mungkin karena kadar ikhlasnya standar misalnya, maka itu adalah seperti gunung Uhud. Artinya bisa lebih besar daripada gunung Uhud. Tentu kalau teman-teman mau lebih jauh mempelajari tentang gunung Uhud, kita tidak bahas sekarang, tapi bisa diketik saja di Google tentang ukuran gunung Uhud. Nanti akan dijelaskan cukup besar ya, cukup lengkap tentang masalah diameternya, tingginya dan segala macam. Nah, seperti itu kurang lebih pahala yang akan kita dapatkan, tapi itu pahala minimalnya. Kalau kita sholat jenazah, ya. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar tentang tata cara dan bacaannya ya. Sekarang kita masih global dulu menjelaskan makna. Ini kan metode yang saya gunakan dari awal. Kalau teman-teman ikuti buku ini, selalu kami gunakan, bahkan buku-buku lain pun kalau kami bedah, apa yang sedang dijelaskan oleh penulis kita paparkan dulu, kemudian baru kita berikan tambahan syarah atau penjelasan. Itu yang pertama dulu, dia ada anjuran untuk menjaga sholat jenazah ya. Kemudian yang kedua, dan mendapatkan keutamaan 1 qirot. Kemudian yang kedua, akan lebih sempurna lagi pahalanya kalau seseorang itu
mengantar jenazah sampai dimakamkan. Kalau dia berhasil melakukan itu, maka dia akan dapatkan 1 kirot lagi, 1 gunung lagi. Itu faedah kedua dari hadis. Faedah ketiga dari hadis atau dari apa yang ditulis oleh penulis ini adalah bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau setelah memastikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang terlambat masuk Islam. Jadi beliau masuk Islam itu sudah jauh setelah hijrah Nabi SAW di Madinah. Tapi ternyata karena beliau tinggal di Sufa, di satu tempat yang Nabi SAW siapkan di belakang rumah beliau, khusus untuk menampung orang-orang miskin yang mau belajar. Ada 300 orang sahabat di sana, diantaranya Abu Hurairah. Nah, Nabi SAW seringkali kalau menerima wahyu, yang pertama beliau temui adalah Ashabus Sufa, atau orang-orang yang pas ada di masjid. Ya. Nah, kebetulan Sufa itu ada di belakang rumah Nabi. Dia sebenarnya bagian daripada tanah masjid, ya, tanah rumah Nabi. Nabi bebasin tanah itu, Nabi bangun masjid, Nabi bangun rumah istri-istri beliau, juga Nabi buat tempat Sufa atau tempat orang-orang miskin di belakang. Sekarang sudah masuk bagian daripada Masjid Nabawi. Nah, Abu Hurairah salah satu dari orang situ. Nah, seringkali setiap hari mereka ini kerjanya cuma dengerin Nabi sampaikan apa, melihat Nabi sedang menggunakan pakaian apa, jalan kemana. Mereka ini yang paling rinci mengetahui hadis-hadis Nabi SAW. Karena mereka tiap hari itu saja kerjanya. Mereka tidak punya kesibukan, karena ini orang-orang miskin, mereka nggak punya perniagaan, bahkan ada di antara mereka yang tidak punya keluarga, tinggal di situ saja nuntut ilmu. Yang jelas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat sampai kepada beliau hadis tentang kalau orang mengantar jenazah itu akan mendapatkan 1 kirat. Yang sebelumnya tentu lanjutan hadisnya adalah siapa yang mensolati jenazah, ya. Tapi potongan ini yang Abdullah bin Umar sorotin tentang mengantar jenazahnya. Artinya, sholat jenazahnya Abdullah bin Umar sudah lakukan. Tetapi yang mengantar jenazahnya potongan ini beliau dengar dari Abu Hurairah. Abdullah bin Umar lebih dulu masuk Islam. Maka Abdullah bin Umar bilang, tambahannya ini perlu ditelusurin. Yang paling tepat adalah coba tanyakan dengan orang yang terdekat kepada Nabi SAW. Ditanyakanlah kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, karena dia adalah istri Nabi SAW. Jadi yang paling banyak mengetahui tentang penyampaian Nabi juga para istri, karena di rumah gitu, yang paling sering interaksi dengan suaminya. Maka setelah ditanya, Aisyah pun mengatakan benar hadis itu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh telah banyak kirot-kirot yang lolos dari kami. Karena keutamaan tentang sampai mengantarkan jenazah ke kuburan ini luput gitu. Ya. Sehingga akhirnya beliau mengatakan, sayang benar ini. Ya, banyak sekali yang kirot yang luput dari kita. Ya, ini bukan berarti Abdullah bin Umar tidak mengerjakannya, tapi bisa saja. Bukan mustahil di masa itu tidak semuanya penyampaian sampai kepada sahabat. Ya. Pernah kasus terjadi, Umar bin Khattab di masa khilafah beliau, ada satu orang Ansar datang, ketuk-ketuk rumahnya, 3 kali langsung pulang. Umar bin Khattab lagi ada kegiatan kebetulan. Kemudian beliau tanya setelah selesai kegiatan dia, aktivitasnya, dia tanya tetangga, siapa yang datang tadi? Mereka mengatakan si fulan, ya, orang Ansar itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan panggil dia. Setelah dipanggil langsung Umar mengatakan, apa yang membuatmu melakukan perbuatan ini? Kenapa kamu datang ketuk pintuku 3 kali, kemudian kamu pulang? Kenapa tidak tunggu aku keluar? Maka sahabat itu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kalau seseorang di antara kalian bertamu ke rumah saudaranya dan mengetuk sampai 3 kali tidak dibukakan, pulanglah. Mungkin saudaranya lagi tidak mau diganggu, atau memang lagi ya berhalangan. Maka Umar mengatakan, Umar bin Khattab ini mertua Nabi, sahabat dekat Nabi, tapi masih ada hadis yang beliau tidak dengar gitu, atau belum dengar. Maka beliau mengatakan, siapa yang menyaksikan bersamamu? Siapa yang mendengar hadis ini bersama? Maka dia bilang, si fulan, dipanggil semuanya masih hidup kebetulan, lalu mereka semua memberikan kesaksian. Jadi bukan mustahil ada hadis yang belum sampai kepada kita, misalnya di kalangan sahabat saja ada. Oleh karena itu kita terus belajar, ya. Yang penting pada saat sampai kepada kita sebuah penyampaian atau al-khabar tadi dikatakan, berita dari Nabi SAW, dan itu benar, maka kita segera melaksanakannya. Dan Abdullah bin Umar ini radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dikenal dengan julukan sahibut ta'assi. Sahibut ta'assi maksudnya orang yang sangat fanatik dan ingin paling cepat mengerjakan apa yang Nabi kerjakan.
Sampai pernah setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW masuk ke di dalam Ka'bahnya. Kemudian beliau masuk hanya dengan beberapa orang sahabat. Yang lain tidak boleh masuk pada saat itu. Kemudian sholat, Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah. Setelah itu pada saat keluar, Abdullah bin Umar tanya sahabat-sahabat yang ikut, Nabi yang ngapain di dalam? Kata sahabat itu, ya, sholat. Maka dia tanya lagi, sholat di mana? Berapa rakaat? Setelah disampaikan langsung beliau kerjakan. Jadi saking jelinya ingin segera melaksanakan perintah-perintah agama. Ingat, pernah kami titik beratkan poin ini pada pertemuan yang lalu ya. Jangan kita selalu sembunyi di istilah sunnah. Kan cuman sunnah. Karena mengatakan itu akhirnya kita lalaikan banyak sunnah-sunnah. Kenapa enggak sholat qobliyah? Kan cuman sunnah. Kenapa enggak sholat ba'diyah? Kan cuman sunnah. Kenapa enggak sholat duha? Kenapa enggak sholat malam? Kenapa enggak jaga zikir pagi petang? Kenapa enggak puasa sunnah? Selalu alasannya kan cuman sunnah. Akhirnya karena istilah kan cuma sunnah ditinggalkan. Padahal sebenarnya sunnah juga perintah Nabi SAW. Dan amalan sunnah ini sudah kita titik beratkan pada pertemuan yang lalu di antara poin-poin yang teman-teman catat, yaitu dia akan membantu kekurangan amal soleh dari yang wajib pada hari kiamat nanti. Baik, kita akan masuk sekarang ke poin pertama berhubungan dengan masalah tadi yang saya janjikan, yaitu renungan dan introspeksi diri tentang masalah kematian. Mati ini pasti datang teman-teman sekalian, kepada siapapun. Mati itu kalau datang, dia sangat misterius, kita tidak tahu kapan dia datang kepada siapa. Ya. Tapi yang jelas dia tidak akan melihat lagi apakah itu orang kaya atau orang miskin, apakah orang itu tua atau muda, apakah orang itu sakit atau sehat. Gak ada urusannya, apakah dia pejabat masyarakat biasa. Intinya kalau ajalnya datang, selesai. Di detik itu, di tempat itu dia akan meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Tidak mungkin kita bisa luput daripada itu. Oleh karena itu Nabi SAW sudah mengatakan, Al-kayyisu man dana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umat ini adalah orang yang selalu punya persiapan, ya, untuk dia bawa setelah nanti dia meninggal dunia, bekalnya. Karena memang kita diciptakan di muka bumi ini kan, detik-detik kita ini semua untuk ibadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang selalu mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti itu akan membuat dia gembira pada saat dia meninggal dunia. Karena semua waktunya dipakai untuk ibadah. Tentu ibadah ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan buat dia. Apapun yang dia termudahkan dia kerjakan segera. Dari ibadah apa lagi gitu ya. Sampai sebagian salaf itu mereka kalaupun masuk ke dalam kamar mandi, ke WC, maka mereka karena di dalam WC-nya dia tidak bisa baca buku misalnya, dia tidak bisa baca Quran, berzikir karena di klosetnya, ya. Maka dia suruh anaknya baca kitab di luar kamar mandi untuk dia dengar. Kalau kita sekarang sudah bisa dengar ceramah handphone, kita tetap nyalain walaupun kita lagi di kamar mandi. Jadi selalu ada faedah yang kita dapatkan gitu. Bukan kosong begitu saja. Ya, saking pentingnya seseorang harus menjaga masalah itu. Makanya kata Nabi SAW, orang yang cerdas adalah orang yang selalu sadar dia akan mati dan punya persiapan untuk ke situ. Wal ajizu man tamanna 'ala Allah tamanni, ya. Sementara orang-orang yang bodoh adalah orang yang selalu berangan-angan, ya. Oh, Allah itu Maha Pengampun, gampang nanti ditunda-tunda, maka itu adalah orang yang bodoh sekali. Dia tidak sadar kalau kematian bisa datang kepada dia setiap saat. Banyak orang yang meninggal sudah tua sekali sampai pikun, ada juga orang yang meninggal masih muda. Berapa banyak jenazah yang ditemukan meninggal secara bersamaan hari yang sama, di waktu yang sama, yang satunya muda, yang satunya tua. Yang satunya laki-laki, satunya perempuan. Satunya kaya, satunya miskin. Banyak sekali. Jangan pernah mengkhayal kita akan meninggal dunia kalau sudah masuk ke ruangan ICU. Enggak. Sering saya berikan contoh itu. Rumah sakit. Seluruh yang ada di dalamnya, orang sakitnya, pasiennya, dokternya, jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan orang yang lula-lalang di depan rumah sakit. Artinya lebih banyak orang meninggal dalam kondisi sehat daripada orang sakit. Plus lagi orang masuk ruangan ICU itu kan sifatnya detik ya. Orang keluar sehat tiba-tiba tabrakan masuk ICU. Tiba-tiba sesak nafas masuk ICU. Ya kan? Kalau kita sudah punya penentuan waktu, oh kita semuanya akan meninggal di umur 75 tahun misalnya. Dan kalau taubat hitungan setengah jam bisa dimaafkan, misal contoh. Lalu orang buat dosa sampai 70 tahun mungkin masih lebih ringan bagi dia. Masalahnya dia tidak tahu kapan itu. Kalaupun ada peluang berbuat dosa dan dia gunakan, maka berarti ada
Kesempatan untuk amal soleh di waktu dia buat dosa itu yang harus dia bisa dapat derajat di surga. Misal, ada orang berzina di satu tempat, dia pakai waktu semalaman misalnya. Waktu ini misalnya 5 jam, 6 jam bersama pasangan haramnya di hotel misalnya, dia buat dosa. Waktu ini, kalaupun saya setelah berzina dia taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Tapi 5 jam yang dia pakai untuk berzina tadi, semestinya dia bisa pakai untuk beribadah. Dicatat di buku amalnya. Kenapa kita harus buat ini, kenapa nggak buat yang ini saja? Nah ini dimaksud juga dengan makna orang yang cerdas. Dia harus berpikir bagaimana selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik saja. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hawa nafsu ini. Kita punya potensi, suka dengan lawan jenis, suka melihat, suka mencium, suka memegang. Itu memang normal karena dengan itu populasi manusia ada. Tidak mungkin kalau tidak ada syahwat, saya tidak suka seorang perempuan tidak suka kepada saya atau laki-laki misalnya, maka tidak ada populasi manusia. Tidak mungkin laki-laki mau tumpahkan spermanya, tidak mungkin perempuan juga mau mengandung, tidak mungkin. Tapi Allah berikan itu potensi ada, tapi Allah suruh kita kepada yang halal, yaitu menikah, dan larang pada yang haram, yaitu berzina. Kan begitu. Allah berikan kita kebutuhan tubuh kita nutrisi, daging, ya, kita butuh proteinnya misalnya. Kalau semua daging, dan kita punya keinginan suka kalau daging itu dimasak, dibakar, digoreng dengan bau yang wangi, kita kan jadi suka pengen makan. Kalau seandainya semua daging Allah haramkan, mungkin wajar kita melanggar. Ini enggak. Yang diharamkan itu sedikit. Hanya babi misalnya. Hanya yang bertaring misalnya. Baik, yang lainnya sapi, babi tidak dilarang, tapi gantinya Allah halalkan kambing, sapi, ayam, unta, kelinci, banyak sekali. Semua hewan air halal. Ikan, cumi, udang, kenapa harus babi? Kan gitu. Kecuali memang Allah haramkan semua tidak boleh makan, padahal kita lapar. Tubuh kita butuh nutrisi, nah itulah ya. Ini sebagai sebuah pola pikir, kenapa kita harus berbuat yang dilarang? Toh juga gantinya ada banyak yang halal gitu. Dan ini poin ya. Itu juga dengan minuman, tidak boleh khamar, tidak boleh memabukkan. Baik, Allah ganti, kita kan haus. Tubuh kita butuh cairan. Lebih dari 70% tubuh kita cairan, gitu kan? Jadi kita butuh, tapi Allah ganti, air putih jadi halal, ada sirup, ada madu, ada ya, banyak jamu mungkin di Indonesia, banyak minuman-minuman lain. Kenapa harus khamr? Nah, jadi sebenarnya hal-hal yang diharamkan itu jauh lebih sedikit. Jadi tidak perlu kita terjerumus di sana. Ini masuk dalam kecerdasan orang untuk menghadapi kematian nanti. Karena itu pasti akan datang setiap saat. Ini tentu bahasanya panjang lebar, cukup banyak di YouTube, di playlist YouTube kami bisa Bapak Ibu lihat tentang potongan masalah kematian ini. Karena ini saya cuma kasih garis besarnya. Kita akan padatkan. Jadi sadarilah mati akan datang setiap saat, tidak harus menunggu kita tua, tidak harus menunggu kita sakit, ya, tidak harus menunggu kita masuk ruangan ICU, tapi bisa datang setiap saat. Jadi selalu jadikan itu sebagai pelajaran. Makanya Rabi' ibn Huthaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah menggali liang lahat di belakang rumahnya, lalu setiap hari beliau masuk ke situ. Sambil beliau baring, sambil beliau membaca firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, akhir potongan ayat 99. Qala rabbirji'un. Orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa banyak tidak sempat taubat itu akan mengatakan pada saat malaikat maut mereka lihat, ya Allah kembalikanlah aku di dunia. Untuk apa mereka kembali ke dunia? Untuk makan lagi makanan favoritnya? Untuk kumpul dengan keluarganya kah? Untuk meeting yang miliaran kah? Tidak sama sekali. Mereka mengatakan la'alli a'malu salihan fima tarakt. Jadi teman-teman bisa baca ini surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 100. Ya, bahkan lebih daripada itu kalau tidak salah sampai ayat 107 itu ya. Yang jelas ayat 99 tadi di akhir potongannya orang-orang itu akan mengatakan qala rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Ayat 100-nya dijelaskan la'alli a'malu shalihan fima tarakt, agar aku bisa mengerjakan amal-amal saleh yang dulu aku lalaikan. Nah itu tujuannya. Berarti sekarang kalau ada jenazah dihidupkan, pastikan mereka kalau dikasih waktu 5 menit atau 10 menit, mereka berharap bisa sempat taubat kepada Allah SWT atau mereka beramal saleh. Tidak akan pernah mereka buka lagi pintu-pintu dosa. Nah sebenarnya kita tidak usah tunggu itu, tidak usah tunggu jadi jenazah dihidupkan, karena nggak mungkin orang mati hidup lagi. Tapi bagaimana kita segera menyambut kesempatan itu, mumpung masih hidup. Makanya Hasan Basri rahimahullah pernah beliau melihat ada jenazah di depannya, tiba-tiba beliau jadikan bahan introspeksi diri, langsung beliau beristighfar dan berzikir kepada Allah. Ada satu anak muda di sebelahnya nanya, wahai imam itu kayak kita kiai, kenapa anda berzikir? Kata beliau, berzikirlah wahai anak muda, karena yang sedang kita antar sekarang sudah nggak bisa berzikir. Dia jangan tunggu jadi jenazah baru kita menyesal.
Mumpung ada kesempatan. Ini poin pertama yang kita bahas ya. Poin yang kedua, tentang masalah bagaimana kalau kita sedang menghadapi orang yang meninggal dunia. Nah ini poin sedikit butuh ya waktu untuk menjelaskannya. Jadi kalau orang meninggal dunia, ada 4 kewajiban kita ya, yang masih hidup ini kepada orang yang meninggal. Terutama kalau kita orang-orang yang bertanggung jawab terhadap jenazah tersebut. Yang pertama itu jadi memandikannya. Kemudian yang kedua mengafani. Yang ketiga ini jadi bahasan kita, mensolati. Ya. Kemudian yang keempat menguburkannya. Jadi 4 hal ini ya pada saat ada jenazah depan mata kita segera urus itu. Ya. Kalau secara global, itu kan tadi tentang masalah jenazahnya ya. Kalau secara global, kalau terjadi kematian, maka memang yang segera dilakukan adalah pengurusan jenazahnya masuk 4 hal tadi ini. Memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan. Secara global ini masih poin pertama. Tapi kalau kita bicara khusus masalah jenazahnya, maka poin ini. Baik, secara global setelah itu kita membayarkan utangnya. Ya, kalau ada jenazah kita bayarkan utangnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, adalah kita menjalankan wasiatnya. Wasiat harta ini maksimal 1/3 harta ya. Jadi boleh kita menulis wasiat, kalau saya meninggal 1/3 harta saya diwakafin buat pesantren, diwakafin buat masjid. Kata Nabi SAW, Allah memberikan kalian kesempatan menambah pahala kalian dengan 1/3 harta kalian, tapi tidak boleh lebih. Maksimal 1/3 kita tulis wasiat. Kalau itu ada ditulis, kalau kita meninggal kan ahli waris kita tahu, oh ternyata ada 1/3 hartanya gitu. Itu tidak boleh dibagi. Yang keempat warisannya. Jadi saya ulangi kembali ya. Yang perlu kita titik beratkan secara global kalau ada orang mati, ada 4 poin. Yang pertama urus jenazahnya, yang kedua adalah bayar utangnya, yang ketiga jalankan wasiatnya, yang keempat bagi warisannya. Ini juga poin penting ya, masalah bagi warisannya. Tidak boleh orang kalau pas ada mayit terus ahli waris sudah duduk untuk rembukin masalah warisan. Oh ini berarti cinta dunia ini. Kenapa bahas sementara ada jenazah? Nah, itu memang bagian rangkaian daripada harus dibahas. Daripada turun-temurun nanti tidak dibagi, ahli warisnya sudah meninggal sampai cucu dan cicit. Saya pernah temukan kasus di Indonesia sampai cicitnya belum dibagi. Ini haram dalam Islam. Kenapa ditahan? Ada juga orang tahan karena si kakak yang paling tua ini menganggap ya kalau adik-adiknya semua lebih muda dari dia, maka dia tahan rumah warisan itu karena tunggu harga naik dulu. Nggak ada urusannya harga naik atau harga turun ini. Ini hak waris. Dijual berapapun dibagi segera. Ya. Kalau sang ibu masih ada, misalnya sang ayah meninggal, dia dapat 1/8 dari total harta. Kalau seandainya ada anak laki-laki dan anak perempuan, lalu sisanya dibagi, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, selesai. Kalau misalnya si ibu tinggalin rumah itu, ya udah nggak apa-apa, biarin tinggal lagi, tapi semua ahli waris sudah tahu haknya masing-masing. Hingga satu waktu kalau dijual, tahu haknya masing-masing. Kan gitu. Nah, sekarang yang sedang kita bahas di poin pertamanya nih. Kan 4 poin tadi itu, mengurus jenazah, kemudian ya bayar utangnya, karena ini mayit itu ruhnya bergantung antara langit sama bumi selama belum dibayar utangnya. Orangnya itu hati-hati kalau babi punya utang, tulis. Saya punya utang sama fulan. Saya punya utang sama fulan supaya kalau kita meninggal itu terbayar. Kemudian yang ketiga wasiatnya tadi saya bilang 1/3 harta maksimal, yang terakhir adalah warisannya. Baik, kita sekarang sedang fokus bahas poin pertama. Di poin pertama ini masalah urus jenazah ada 4 poin lagi. Yaitu memandikan jenazah tadi ya, kemudian mengafaninya, kemudian mensolatinya, dan juga menguburkannya. Baik, 4 hal ini ya, dilakukan pada semua mayit muslim. Tentunya tidak berlaku pada mayit kafir ya. Karena ini masalah spiritual, ini masalah ibadah ya. Kalau ibadah lakum dinukum waliyadin. Tidak disolati, tetapi kalau ada mayit orang kafir dan tidak ada yang urus dari orang-orang agama mereka, maka boleh kita kafani dan kita kuburkan. Tetapi tidak disolati. Jenazah orang kafir nggak disolati. Nanti kita jelaskan kenapa alasannya.
Di antaranya adalah karena kalau sholat itu berarti dia harus muslim disolatin ya. Kemudian juga ada doa-doa yang kita bacakan untuk mayit. Dan itu tidak berlaku kepada orang-orang kafirnya. Baik, juga poin penting harus diketahui, kalau ada orang meninggal mati syahid, maka mereka tidak melalui proses mandi dan kafan. Ya. Tidak ada mandi dan dikafani. Ya. Kalau orang mati syahid, udah dia dikubur dengan baju di badannya. Langsung dikubur. Begitu ini dicontohkan oleh Nabi SAW kepada para syuhada Badar dan syuhada Uhud. Mereka langsung dikubur oleh Nabi SAW dengan pakaian mereka, darahnya masih pada ngucur, ya, tidak dimandikan, tidak dikafani. Itu kalau orang mati syahid. Kalau orang meninggal dalam kondisi berihram, baik dia haji ataupun dia umrah, maka dia dikafani dengan baju ihramnya. Dan ini kepalanya tidak ditutup. Kan kalau jenazah biasa ditutup ya, kain kafan sampai ke kepala kan. Nah ini tidak ditutup kalau dia ihram. Kata Nabi SAW, mereka akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Sebagaimana mereka pada sedang bertalbiyah pada saat haji dan umrah. Baik, kita masuk sekarang ke masalah memandikan mayit. Ada mayit ya. Tadi yang saya bilang tidak dimandikan itu adalah orang yang mati syahid ya. Ada juga yang lain yang tidak dimandikan itu adalah janin yang belum mengeluarkan suara. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad adalah kalau janin keguguran di bawah 4 bulan. Ini nggak perlu dimandikan. Artinya kalau sudah 4 bulan karena sudah ada ruhnya dimandikan. Ya. Mayit ini pada saat dimandikan itu dilakukan oleh sesama jenis ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kecuali suami istri. Karena memang dasarnya suami istri boleh saling melihat tubuh. Makanya Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, kalau seandainya kau meninggal lebih dulu daripada aku. Walaupun faktanya Nabi lebih dulu meninggal ya. Kalau kau lebih dulu meninggal daripada aku, maka aku akan mengurus jenazahmu. Karena memang dasarnya mereka bisa saling melihat tubuh. Ya. Nah kemudian di situ dimandikan dengan hitungan ganjil. Ya. Intinya dianjurkan kalau bisa ada air dari bidara. Kita ambil daun bidara, dicelupin di air, kemudian air itu yang dipakai mandi. Kalau tidak ditemukan daun bidara, boleh menggunakan air yang wangi yang lainnya, kayak air sabun, ya. Itu disiramkan ke badan mayit, ya. Dianjurkan untuk siraman itu sifatnya ganjil, 3 kali, 5 kali, 7 kali, ya, 9 kali, tergantung kebutuhan. Yang paling bagus kalau sudah airnya berbentuk air sabun. Sehingga pada saat disiram sekali itu basah sudah bersabun, tinggal digosok pakai kaos tangan supaya menyeluruh ke tubuhnya dengan cara mayitnya ditutup dengan kain, sehingga yang memandikan juga hanya di bawah kain saja. Dia membersihkannya, setelah selesai baru disiram pakai air yang tidak ada sabunnya lagi. Ya. Kemudian dianjurkan juga kalau bisa menggunakan, kalau kita sekarang mungkin kapur ya, kapur barus ya. Itu bagian daripada hal yang ditutup nanti penutupannya. Jadi kalau bisa disiapin seperti 3 air lah ya. Wadah air yang pertama itu air sabun untuk disiram supaya badannya semua bersabun dari kepala sampai kaki. Jadi tidak usah dibedain mana sabun sama sampo karena mayit sudah sama saja. Yang penting kita bersihkan dari kepala sampai kaki. Sambil juga kalau bisa perutnya itu ditekan-tekan supaya dikeluarkan kotorannya ya. Kemudian setelah itu ya, disiram dengan air yang biasa, air yang bidara atau air biasa putih supaya sabunnya bersih, sambil digosok sampai bersih, kemudian baru terakhir air kapur barus itu ya. Kemudian yang ketiga mengafani mayit, ya maksudnya dalam bahasan ini mengafani mayit. Kafan mayit ini kalau dianjurkan 3 kain putih. Kalau laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar kurang lebih. Itu anjurannya agar menutupi seluruh tubuh ya.
Kemudian kita masuk ke inti bahasan kita masalah mensolati jenazah. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi memandikan, yang kedua mengafani, dan ini kafan juga tidak boleh ada apa-apa ya, cuma kain biasa saja, tidak berjahit. Jangan dibuatin baju, nggak usah dipakai ditulis-tulis gitu ya. Karena saya lihat itu hari pernah ada salah satu kerabat kami meninggal begitu, dibuatin dari kain kafan kayak baju, ada tulisan-tulisannya. Ini tidak pernah ada sunnah seperti ini. Ya, tidak pernah dinukil dari Nabi SAW. Jadi kain putih biasa aja dibungkus ya, kain tersebut. Kenapa wanita lebih banyak kainnya? Karena untuk menutupi tubuhnya, lengkungan-lengkungan tubuh. Ya. Kemudian mensolati mayit. Solat mayit ini ada 7 rukun dasar. 7 rukun dasar. Yang pertama niat dalam hati, karena semua memang niat harus ada di setiap ibadah ya. Diniatkan, tidak ada lafaz khusus, diniatkan saja. Yang kedua berdiri. Bagi yang mampu. Yang tidak mampu nggak masalah. Yang ketiga melakukan takbir, 4 kali takbir, tapi tidak ada ruku, tidak ada sujud. Cuma takbir saja. Kalau sholat jenazah. Takbir yang pertama Allahu Akbar. Yang takbir yang kedua Allahu Akbar. Takbir yang ketiga Allahu Akbar. Takbir yang keempat Allahu Akbar, baru kemudian salam. Itu yang ketiga. Yang keempat rukunnya adalah di takbir yang pertama membaca Al-Fatihah saja, tanpa iftitah dan tanpa surah. Jadi kalau imam bilang Allahu Akbar, salat jenazah, Bapak Ibu juga Allahu Akbar. Tidak ada iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Sudah selesai. Enggak ada surah juga. Yang kelima, di takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi SAW. Dan ini dianjurkan baca salawat yang dibaca pada saat tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Setelah itu takbir yang ketiga, ini rukun yang keenam, mendoakan mayit. Ya. Dan ini cukup banyak riwayat yang dinukil dari Nabi SAW. Tapi diantaranya yang paling masyhur adalah Allahumma gfir lahu. Ya Allah maafkanlah dia. Warhamhu. Kasihanilah dia atau kasihilah dia. Wa'afihi wa'fu anhu. Ya, artinya maafkanlah dia. Ya. Jadi di sini ya Allah ampunilah dia, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari beberapa hal yang dia tidak sukai, maafkanlah dia. Ya. Kemudian wa akrim nuzulahu, tinggikan derajatnya. Ya. Atau muliakan tempatnya di surga gitu ya. Wasi' mudkhalahu, dan luaskan kuburannya. Wagsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad, dan bersihkanlah dari dosa-dosa dengan air, salju dan juga air dingin. Nanti ini kalau masalah doa mungkin kalau mau ditulis cukup lama, nanti Bapak Ibu tinggal ketik doa sholat jenazah di takbir yang ketiga ya. Nah, doanya mungkin kurang lebih ada 6-7 baris. Tapi insya Allah kalau sering diulangi bisa saja gitu. Tapi saya sekarang masih terjemahkan dulu. Wa nakihi minal khataya kama yunakka thawbul abyadu kama naqaita thawbul abyad minad danas. Dan bersihkanlah dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya baju putih ya, dari kotoran. Sebagaimana engkau ya Allah membersihkan kotoran dari pakaian yang putih. Wa abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah gantikan dia tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi, ya, dan pasangan lebih baik daripada pasangannya. Kemudian dikatakan wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar, dan selamatkan dia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Kalau Bapak Ibu tidak hafal ini hadis riwayat Muslim ya, nomor 963. Kalau Bapak Ibu tidak hafal ini, maka boleh baca doa pendeknya saja. Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu diulang-ulangi terus. Ya Allah maafkan dia, ya Allah kasihi dia atau berikan dia rahmat. Kalau bisa lengkap alhamdulillah, gitu kan?
Kalau laki-laki kita bacanya tadi pakai hu. Allahumma gfir lahu warhamhu, pakai hu. Kalau perempuan ha. Allahumma gfir laha warhamha, gitu ya. Bedanya cuma itu saja. Nah, memang kalau kita kan jarang sekali kita temukan sholat jenazah ya. Ada tapi tidak setiap saat. Tapi kalau Anda lagi umroh atau haji di Masjid Nabawi atau Masjid Haram Mekah itu hampir setiap sholat, 5 waktu sholat ada selalu jenazah. Jadi selalu muadzinnya itu mengucapkan as-salatu alal mayyit. Sholat untuk mayyit berarti laki-laki itu. Kalau perempuan dia bilang as-salatu ala mayyitah. Kadang-kadang diselengkapkan dia bilang as-salatu ala mayyitati. Maksudnya itu perempuan. Mayyit laki-laki, mayyitah perempuan. Nah kadang-kadang kalau rame-rame dia mengatakan as-salatu alal amwat. Sholat untuk jenazah. Rame-rame. Nah itu berarti nanti damirnya kita bilang Allahumma gfir lahum warhamhum. Kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha. Kalau rame-rame Allahumma gfir lahum warhamhum. Gitu. Kalau anak-anak biasanya disebutkan Allah as-salatu alal atfal atau alat tifl. Tifl itu maksudnya anak kecil. Jadi kalau bapak ibu habis sholat itu pasti mendengar tuh di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah itu pasti muadzinnya bilang. Mungkin hitungan berapa detik habis salam sama imam, pasti dia akan ngomong tuh as-salatu alal mayyit, as-salatu alal mayyita, as-salatu alal amwat, as-salatu alal tifl gitu atau atfal. Nah kalau untuk anak kecil doanya lebih pendek. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Jadi cuma setengah baris saja. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Allahumma ja'alhu lana, ya Allah jadikanlah dia ini, anak yang mati ini, untuk kami faratan, simpanan, wa salafan, ya, amal baik, wa ajran, dan pahala yang besar. Maksudnya dengan kami sholatin ini, kami juga dapat pahala yang besar dari mayit ini. Ada juga riwayat lain menyebutkan, Allahumma ja'alhu, ya, salafan wa faratan liwalidayhi. Ya Allah jadikanlah dia sebagai tambahan simpanan pahala buat kedua orang tuanya. Ya, ini sholat jenazah di takbir yang ketiga. Tentu ini semua harus dalam bahasa Arab ya. Tak bisa kita bahasa Indonesia. Jadi makanya tadi saya sudah kasih kata kuncinya kalau bapak ibu mau yang pendek saja, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha. Kalau rame-rame Allahumma gfir lahum warhamhum, gitu ya. Tapi kalau bisa dihafalin sangat bagus. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu, ya. Dan seterusnya waqsilu bima'i wath-thalji wal barad wa nakkihi minad dunubi kama yunakka thawbul abyad minad danas, ya. Wa adkhilhul jannah, dan seterusnya. Ini nanti butuh waktu khusus karena kalau kita pakai juga untuk ditulis ini cukup mengambil waktu ya. Karena kita butuh untuk menyelesaikan. Masih ada yang belum kita singgung tentang masalah takziah dan juga ziarah kubur. Nah, ini panjang bahasanya. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu takbir 4 kali. Kita sudah sampai di takbir yang ketiga ya. Jadi yang pertama baca Al-Fatihah tanpa iftitah, tanpa surah. Kemudian takbir yang kedua baca salawat. Bisa juga Allahumma salli ala Muhammadin, cukup ya. Tapi kalau mau lebih bagus baca salawat Ibrahim namanya yang kita baca di tahiyat. Yang ketiga doakan tadi si mayit itu. Yang keempat sebelum salam kita bisa doakan diri kita sendiri. Itu dalam lafadznya Allahumma la tahrimna ajrahu. Allahumma la tahrimna ajrahu artinya Allah jangan engkau haramkan kami atau menghalangi kami untuk memperoleh pahalanya. Wala taftinna ba'dahu, dan jangan sampai jangan sesatkan kami sepeninggalnya. Waghfir lana walahu, dan maafkan kami dan juga maafkan dia. Jadi 3 potongan ini 1 baris juga pendek doanya. Ya. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan engkau haramkan pahalanya orang ini untuk kami dapatkan. Ya. Kita berdoa seperti itu. Maksudnya apapun yang pernah dia, karena kami sholati dia kami dapat pahalanya. Atau apapun yang pernah dia kerjakan kami juga bisa mengerjakan dari amal soleh. Wala taftinna ba'dahu, jangan sampai setelah orang ini meninggal kami jadi sesat. Maksudnya berikan kami petunjuk ya, supaya kami juga pada sampai meninggal nanti dalam kondisi beriman. Waghfir lana walahu, dan maafkanlah kami dan maafkan juga dia gitu.
Jadi 3 potongan ya. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan haramkan kami dari pahalanya, wala taftinna ba'dahu, dan jangan engkau sesatkan kami sepeninggalnya, ya. Waghfir lana walahu, dan maafkanlah kami dan juga dia. Yang terakhir di sini masalah mengubur mayit. Tadi kan sudah kita bilang ya, di poin pertama tadi memandikan, ya, kemudian mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Jelas ya? Saya ulangi kembali poinnya ya. Kita sudah bilang kalau mayit meninggal, ada 4 hal besar yang harus diketahui. Yang pertama urus jenazahnya. Ya. Kemudian yang kedua, bayar utangnya. Yang ketiga, jalankan wasiatnya. Yang keempat, bagi warisannya. Nah sekarang dari 4 ini yang kita bahas masih poin pertama saja. Yaitu masalah mayitnya ini. Menguburkan mayit ya. Dengan cara memandikan dulu. Sudah kita bahas tadi masalah mandikan. Kemudian mengkafani. Kemudian mensolati. Dan menguburkan. Nah sekarang kita mau bahas yang menguburkan. Mengubur mayit ini ya, dianjurkan. Kalau di dalam hadis-hadis Nabi SAW itu dimasukkan ke dalam tanah tentunya. Dan ada 2 cara ya. Kalau di Indonesia biasanya orang gali kuburan, jenazahnya ditaruh. Kemudian dilapis dengan papan. Ya. Nah ada cara yang lain itu dengan lahat namanya. Nah ini yang lebih sesuai dengan sunnah sebenarnya ini. Jadi digali dulu, terus dibuat lubang lagi. Nanti di bawah itu mayitnya dimasukin ke dalam. Menghadap kiblat. Ya. Saya kiblat ke sana, maka wajah mayit dihadapkan ke sana. Ya, kemudian setelah dimasukkan ke dalam lubang yang kira-kira ukuran badan dia saja, baru ditutup dengan batu bata. Kemudian baru dituangkan tanahnya. Jadi tanah itu tidak kena langsung ke tubuhnya mayit. Nah itu dikerjakan atau dicontohkan oleh para sahabat Nabi, yang tentu disuruh oleh Nabi SAW. Dan dianjurkan bagi orang yang masuk ke liang lahat, turun menerima jenazah itu, dia membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Itu khusus yang turun di liang lahat saja ya. Baik. Yang perlu digarisbawahi adalah kuburan tidak boleh dibuat hal-hal yang tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 970, kata Nabi SAW dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW melarang ya, memberi bangunan pada kubur. Rasulullah SAW melarang untuk menyemennya, memberikan warna, ya, untuk dikeraskan tanah itu. Ya. Kemudian juga melarang untuk duduk di atasnya dan memberi bangunan di atas kuburan tersebut. Artinya memang dia gundukan tanah saja sama batu nisan di bagian kepala. Itu pun juga tidak pernah ada anjuran Nabi SAW untuk ditulis namanya, ditulis tanggal meninggalnya dan segala macam. Karena itu tidak bermanfaat juga gitu. Kalau semua ahli waris juga sudah meninggal, siapa yang mau baca itu? Tidak penting. Yang penting sekarang adalah bagaimana setelah mayit meninggal kita justru memperbanyak amal soleh buat dia yang bisa sampai kepadanya. Doa, sedekah, ya, kemudian haji dan umroh, permohonan ampun, istighfar. Nah, ini semua sampai kepada mayit. Atau ilmu yang bermanfaat ya, dari si mayit yang kita sebarluaskan, misalnya petuah-petuahnya kalau orang tua kita misalnya, termasuk mungkin bermanfaat itu kayak resep makanannya ibu kita buatin dalam bentuk buku, kita sebarin gratis, bisa saja kalau memang dia bukan orang agama. Dan itu bermanfaat ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih, bila anak Adam meninggal dunia terputus sumbernya kecuali dari 3 kan, sedekah jariah, ya, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Maka ini berarti sumber-sumbernya yang bisa didapatkan. Dan kata Nabi SAW, ya, ada 7 amal, ada 7 perbuatan yang terus berjalan bagi mayit, ya, walaupun dia sudah di kuburannya. Pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua mengalirkan sungai, kemudian yang ketiga menggali sumur, yang keempat mewariskan mushaf atau Al-Quran, kemudian yang kelima itu
membangun masjid. Yang keenam, anak soleh yang dia tinggalkan untuk mendoakan dia. Kemudian ada satu lagi, 7, subhanallah. Kalau tidak salah mungkin ilmu apa, saya lupa terlintas sekarang, tapi ada 7 hal yang akan terus mengalir bagi seseorang di saat dia meninggal. Dan ini semua boleh kita perbanyak untuk mayit. Jadi setiap hari kami sarankan Bapak Ibu sekalian, kalau orang tuanya sudah meninggal, setiap sedekah, niat sedekah buat diri kita dan juga orang tua kita. Nah gitu. Supaya kita dapat pahala sedekahnya, kita juga dapat pahala baktinya. Walaupun mereka masih hidup, apalagi mereka sudah meninggal. Selalu kita niatkan begitu. Umroh sama haji, badalkan. Dibadalkan. Ya. Artinya, bisa kita yang laksanakan, yang penting kita sudah pernah umroh dan haji sebelumnya, atau kita berikan kepada travel sekarang banyak menerima badal haji, badal umroh ya. Termasuk travel kami pun begitu, kita terima dan kami akan berikan ke teman-teman mahasiswa di sana. Nanti teman-teman mahasiswa ini akan menjalankan badal tersebut, tinggal dikasih namanya orang tua kita siapa, kakak kita, paman kita, tante, segala macam, anak mungkin kalau yang meninggal sudah balik. Kita berikan itu, dan kalau bagi orang yang mampu bisa mengumrohkan setiap bulan bahkan. Ya. Haji juga bisa dibadalkan, bahkan setiap tahun kita bisa hajikan kedua orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal. Contoh ya. Kemudian bagi keluarga yang ditinggal, maka boleh saja menangis ya. Boleh menangis, bukan tidak boleh. Tapi tidak boleh tangisannya itu masuk ke niyahah, ya. Artinya sampai pukul-pukul badan, sobek-sobek baju, teriak-teriak, itu nggak boleh. Itu namanya niyahah, nggak boleh. Tapi kalau kita hanya sekedar meneteskan air mata karena merasa sedih saja, itu biasa. Karena Nabi SAW pernah meneteskan air mata di saat anaknya Ibrahim meninggal dunia. Dan beliau mengatakan, wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu, tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, masalah takziah. Ya. Nah, takziah ini yang perlu digarisbawahi adalah makna takziah. Mulai dari itu dulu. Dan nanti ada buku-buku yang saya rekomendasikan seperti biasa ya. Nanti ada buku kecil yang seperti yang lalu, seperti yang saya pegang juga ini, itu ada buku tentang sifat sholat jenazah. Cara sholat jenazah. Nanti Bapak Ibu bisa milikin buku itu, insya Allah ada di depan sama teman-teman. Kemudian juga yang kedua ini ada buku takziah dan ziarah kubur. Buku kecil, mudah dibaca, gitu kan. Dan ini padat ilmu gitu. Saya akan bacakan dari buku ini misalnya. Disebutkan tentang takziah itu sendiri, masdar dari fi'il azi atau aza ya. Lafaz al-aza adalah kesabaran seseorang atas segala sesuatu yang hilang. Jadi takziah kepada keluarga mayit adalah mendorong mereka untuk bersabar dan mendoakan mereka. Jadi takziah artinya kita datang mendoakan, garis bawah ya, keluarga mayit. Bukan mayitnya. Takziah itu bukan untuk mayit. Takziah itu untuk keluarga mayit. Fahami itu baik-baik ya. Karena di sini kalau sedikit tergelincir dalam memahami maknanya, maka kita jadi salah buat ibadahnya. Jadi sekali lagi takziah adalah meringankan kesedihan dan beban keluarga mayit. Keluarganya. Jadi kita sekarang datang ke rumah orang mati. Itu bukan untuk orang matinya, tapi untuk keluarganya yang sedang sedih. Nah itu namanya takziah. An-Nawawi rahimahullah berkata, takziah adalah mendorong untuk bersabar, menghibur keluarga mayit. Bukan untuk mayit itu takziah. Ya, untuk keluarga mayit. Kalau si mayit dari pertama dia mati sampai kita mati doakan terus. Gak ada hubungannya dengan takziah. Bisa difahami ya? Kenapa banyak orang buat ritual-ritual macam-macam pada saat lagi takziah? Karena dia pikir itu untuk mayit. Padahal sebenarnya bukan. Takziah itu buat keluarga mayit. Ya. Kalau si mayit dari pertama dia meninggal sampai kita hembuskan nafas terakhir, doain terus. Setiap hari, setiap saat. Bisa ditangkap pesannya ini ya. Ini poin penting ini.
Kenapa banyak orang buat ritual-ritual macam-macam pada saat ada takziah? Karena dia pikir ini buat mayit, padahal sebenarnya bukan. Sunnah Nabi SAW takziah itu buat keluarga mayit. Perhatikan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan takziah adalah mendorong untuk bersabar. Itu takziah yang sebenarnya. Menghibur keluarga mayit, meringankan kesedihan mereka, dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa musibah yang mereka alami adalah ringan dan mudah. Maksudnya menghibur keluarga si mayit di sini. Disebutkan dalam buku Kashful Kina, ya. Di situ ada footnote-nya di bawah, jilid 2 halaman 160, disebutkan bahwa takziah adalah menghibur dan mendorong orang yang terkena musibah agar bersabar. Itu takziah. Jadi keluarga yang sedang sedih ini yang kita hibur. Ya. Dengan menyebut janji pahala dan mendoakan mayit jika dia muslim. Saya kita mengatakan sabarlah, insyaallah semoga Allah maafkan ya ayah kalian ini, suami anda, istri anda, anak anda. Tapi yang kita hibur yang masih hidup ini. Sekali lagi kalau mayitnya tidak ada hubungannya sama takziah itu. Mayit itu sampai kita meninggal doain terus. Nah, tidak ada hubungannya dengan hari-hari awal dia meninggal saja kita doakan misalnya. Ini karena tidak faham atau keliru dalam memahami makna takziahnya tadi. Hukum takziah sendiri itu adalah sunnah Nabi SAW, ya, dan sangat dianjurkan atau mustahab. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Wazir ibn Hubairah, beliau mengatakan mereka sepakat para ulama bahwa takziah kepada keluarga mayit dianjurkan. Keluarga mayit, bukan untuk mayit sekali lagi. Hibur mereka. Dasar-dasar hukumnya adalah riwayat di antaranya Amr bin Hazm radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumil qiyamah." Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian kemuliaan padanya pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Hikmah takziah. Hikmah takziah yang pertama meringankan orang yang terkena musibah dan menghiburnya. Perhatikan ini, takziah itu begitu. Untuk keluarga mayit, saya ulangi lagi. Itu disepakati oleh ulama itu. Meringankan orang yang terkena musibah. Yang kedua, membangkitkan dirinya untuk bersabar dan meraih pahala dari musibah tersebut. Keluarga yang sedang sedih ini. Serta untuk merelakan diri kepada takdir Allah dan berserah diri kepadanya. Ya. Yang ketiga, mendoakannya agar Allah menggantikan musibah dengan pahala yang besar. Mendoakan orang yang sedang kena musibah ini, sedang sedih. Yang keempat, ya, mendoakan mayit agar mendapatkan rahmat Allah dan ampunan. Di depannya keluarganya ini kita bilang semoga Allah maafkan, semoga Allah ampuni. Ya. Jadi bukan diadakan ritual khusus gitu ya. Yang kelima, membuat keluarga mayit menginginkan pahala besar agar mereka terhindar dari kesedihan yang mendalam. Kurang lebih mirip dengan tadi gitu ya. Kemudian mencegah mereka untuk meratapi mayit atau tadi niyaha, robek-robek baju, pukul-pukul badan, terus ngucapin kata-kata yang tidak benar. Kenapa dia yang mati? Kenapa bukan saya? Gitu-gitu misal. Nah, ini tidak boleh semuanya. Kita ingatkan itu. Kemudian juga dianjurkan agar yang sedang bertakziah membawakan makanan. Jadi bukan keluarga mayit yang sedang sedih sibuk menyiapkan makan. Diambil daripada riwayat sahih di mana pada saat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dunia, kakaknya Ali bin Abi Thalib, beda 10 tahun dengan beliau radhiyallahu anhum ajma'in, itu meninggal di perang Mu'tah di Jordania. Pada saat beliau mati syahid, maka Nabi SAW berkata kepada penduduk Madinah, "Isna'u li ali Ja'far fa inna masabu ma lam yusibkum." Buatlah makanan buat keluarganya Ja'far karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Jadi jangan lagi orang lagi sedih, dia juga sibuk lagi mengurus tamu-tamunya. Subhanallah, orang kalau ikuti sunnah itu luar biasa. Mudah dan murah. Kalau ikuti sunnah itu mudah dan murah. Gitu kan. Tapi kalau bertolak belakang dengan sunnah ini pasti sulit dan mahal nanti. Udah sesuai dengan sunnah aja. Keluarga A lagi sedih, kita semua rame-rame tetangganya datang, yang ini bawain air, yang ini bawain makanan, yang ini mendoakan. Nah begitu. Itu anjuran. Waktu takziah, mayoritas ulama membolehkan takziah sebelum atau setelah mayit dikuburkan. Ini pendapat yang paling kuat. Sudah masuk takziah,
jenazah masih ada di rumah, kita sudah datang, itu sudah masuk takziah namanya. Atau setelah dikuburkan. Dan yang lebih utama adalah melakukan setelah mayit dikuburkan, karena sebelum itu keluarga mayit disibukkan dengan mengurusi jenazah. Juga perasaan kehilangan setelah mayit dikuburkan akan lebih besar, oleh karena itu lebih butuh hiburan. Maka itulah saat yang lebih tepat untuk melakukan takziah. Namun apabila sebelum mayit dikuburkan terlihat keluarga mayit berkeluh kesah, maka segeralah untuk bertakziah mereka untuk menghilangkan kegundahan mereka. Termasuk di sini membantu ngurus jenazahnya, gitu kan? Mungkin yang satu mendatangkan ambulan, yang satu menyiapkan kain kafan, mungkin yang satu dan begitu. Nah, itu termasuk perbuatan yang baik. Masa takziah, lamanya masa takziah adalah 3 hari setelah mayit dikuburkan, maksimal. Dan ini bukan perkiraan. Ya. Tapi, ini masa 3 hari. Dan dimakruhkan melakukan setelah 3 hari. Sebagaimana pendapat mayoritas para fuqaha. Ya. Hal ini berdasarkan izin dari pembuat syariat yang tersirat dalam sabda Nabi SAW. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa 3 illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bahwa ia berkabung melebihi 3 hari. Jadi merasa bersedih-sedih nggak boleh lebih dari 3 hari. Udah, 3 hari cukup. Dan para tetangga datang menghiburnya, menyabarkan dan seterusnya. Nanti akan kita sebutkan ada doa yang disebutkan ya kepada keluarga mayit, itu juga ada sunnahnya kita sebutkan. Kecuali khusus bagi istri yang suaminya meninggal, maka di satu itu dia berkabung di rumahnya kurang lebih 4 bulan 10 hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala masalah itu ya. 4 ashhurin wa 10. 4 bulan 10 hari. Itu khusus untuk istri yang ditinggal oleh suaminya. Nah di saat itu dia tidak boleh keluar rumah, dia tidak boleh ya berdandan, dia tidak boleh menerima lamaran orang lain sampai 4 bulan 10 hari baru kemudian terbuka pintu buat dia gitu ya. Kemudian selanjutnya dianjurkan di sini ya, untuk tidak mengulang-ulangi takziah di waktu yang bersamaan, untuk memberikan kesempatan orang lain juga datang. Dan juga di sini dikatakan oleh beliau, dan para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki tidak boleh mentakziahi seorang gadis kecuali jika ia termasuk mahramnya. Maksudnya adalah kalau jenazahnya masih ada, kemudian ada seseorang saja, kemudian ada orang khusus datang, ini jenazah perempuan, dia laki-laki bukan mahramnya sendirian datang. Kalau rame-rame itu tidak ada masalah. Merame semua orang datang, mungkin takziah secara umum ya. Itu pun dianjurkan untuk tidak berlama-lama bertakziah. Datang, doakan, sabarkan, mungkin bawakan makanan, pamit keluar. Berikan kesempatan orang lain ya, karena dengan orang lain ini bolak-balik bergonta-ganti wajah, itu akan mendatangkan hiburan bagi keluarga mayit. Selanjutnya lafaz takziah ya, artinya yang kita ucapkan kalau kita datang bertakziah kepada keluarga mayit, itu disebutkan dari hadits Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama dan ayahnya dua-duanya sahabat. Ia berkata salah seorang putri Nabi SAW mengirim utusan kepada Nabi, mengundang dan memberi kabar kepada Nabi SAW bahwasanya anaknya yang masih kecil sedang menghadapi kematian. Maka Nabi SAW bersabda kepada utusan tersebut, irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Artinya kembalilah kepada, jadi waktu itu Zainab radhiyallahu anha anak Nabi SAW punya anak lagi namanya Umamah. Nah Umamah ini lagi sakit keras, cucu Nabi SAW. Maka Zainab mengutus satu utusan ke Nabi SAW mengatakan kalau sedang sakit nih ya, cucu ini sedang sakit gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, karena beliau lagi mengajar pada saat itu di masjid, maka beliau mengatakan, kembalilah kepadanya, disuruh utusan tadi pergi kepada anak saya itu Zainab, beritakan kepadanya bahwa milik Allah apa yang dia ambil. Artinya kalau sampai anaknya pun itu meninggal nanti karena sakit keras si anak bayi ini, maka kalaupun diambil milik Allah yang dia ambil. Dan miliknya pula yang dia berikan. Lillahi ma'ata walillahi ma akhad, ya tadi lafadznya begitu ya. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta.
Lillahi ma akhad, milik Allah apa yang dia ambil, walahu ma a'ta, dan milik dia juga yang dia berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan semuanya berjalan di sisinya sesuai dengan ajal yang sudah ditentukan. Ada batas waktunya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, faltasbir wal tahtasib, suruhlah dia bersabar dan mengharapkan pahalanya. Tapi ini lafaz potongannya adalah tadi itu. Lillahi ma akhad, walahu ma a'ta, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Nah, itu kita ucapkan, dianjurkan kalau kita sedang bertakziah. Itu lafaz pertama. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekelompok ulama menganjurkan untuk mentakziahi seorang muslim yang ditinggal mati oleh seorang muslim dengan ucapan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Artinya, a'zamallahu ajraka, semoga Allah mengagungkan pahalamu karena musibah ini, wa ahsana azaka, dan membaikkan kesabaranmu kena ujian ini, ya, wa ghafara limayyitika, dan semoga Allah mengampuni mayitmu ini. Ini lafaz yang kedua. Jadi ini yang kita ucapkan kalau kita sedang bertakziah. Jadi sekali lagi, tadi sabda Nabi SAW kepada anaknya Zainab, ya, yang sedang anaknya si Zainab ini, si Umamah sedang sakit keras dan mau meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan kalimat yang masyhur tadi, ya. Disuruh utusannya pulang lalu sampaikan kepada dia. Inna lillahi ma akhad, milik Allah apa yang dia ambil, walahu ma a'ta, dan milik dia juga semua yang dia beri, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, semuanya di sisinya berjalan sesuai dengan ajal atau waktu yang sudah ditentukan. Lafaz yang kedua, a'zamallahu ajraka, semoga Allah lipat gandakan pahalamu, ya. Kemudian wa ahsana azaka, dan semoga juga Allah perbaiki kesabaranmu supaya kamu bagus dengan kesabaran ini, wa ghafara limayyitika, dan semoga Allah maafkan mayitmu ini. Tentu sebagian ulama mengatakan lafaz doa boleh selain ini kalau kita tidak menghafalnya. Misal kita mengatakan sabar ya, semoga Allah ya berikan pahala yang besar. Dalam bahasa Indonesia misalnya kita mengatakan semoga ayah anda, ibu anda, ya, anak anda, suami anda, istri anda ini dimaafkan oleh Allah, itu juga boleh saja. Tapi kalau mau lebih besar pahalanya sesuai dengan lafaz tadi. Dalam mazhab Hanabila atau mazhab Imam Ahmad ada lafaz yang dianjurkan, istajaballahu du'aaka wa rahimana wa iyyaka. Artinya semoga Allah mengabulkan doamu dan memberikan rahmat kepada kami juga kepadamu. Nah, ini anjuran, intinya sebenarnya kita mendoakan, ya, untuk, ya, takziah. Dan ingat saya sudah katakan tadi, jangan lakukan ritual-ritual khusus, tapi kita cukup datang, doakan sesuai dengan sunnah Nabi lalu kita pulang. Mau lebih bagus lagi, sempurnakan dengan bawain makanan, bawain minuman, ya. Itu yang kita kerjakan. Dan berikan kesempatan orang lain juga untuk datang. Jadi jangan sampai kita melakukan banyak ritual-ritual yang justru sama sekali tidak ada anjuran dari Nabi SAW. Ya. Yang terakhir masalah ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur ini dianjurkan di dalam Islam. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaytukum an ziyaratil kuburi fazruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu saya pernah larang kalian untuk ziarah kubur, ya. Maka sekarang ziarailah. Karena dia mengingatkan akhirat. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ziarah kubur bagi laki-laki telah dihapus di fase Mekah dulu. Karena Nabi SAW bilang, kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah larang kalian ziarah kubur, fazruha fa inna tudzakkirul akhirah. Sekarang boleh ziarahi pada saat sudah fase Madinah, karena kuburan umat Islam sudah ada, gitu kan. Di Mekah dulu masih dihitung jari umat Islam. Maka sekarang ziarahilah, karena dia akan mengingatkan masalah akhirat. Kata beliau, Imam Nawawi rahimahullah, larangan ziarah bagi laki-laki telah dihapus. Dan mereka sepakat bahwa bagi laki-laki ziarah kubur adalah sunnah. Tinggal masalah kaum wanita. Kaum wanita di sini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh ziarah kubur, ya. Dalam arti kata boleh masuk dalam sunnah umumnya, gitu kan, asal mereka bisa mengontrol diri. Masalah tutup aurat, masalah jangan nangis-nangis, teriak di kuburan karena dia terbawa perasaan. Tapi selama dia cuma mau ziarah umum dan ziarah kubur ini
termasuk ziarah walaupun kita tidak masuk ke dalam lokasi kuburannya ya. Kayak misalnya Bapak Ibu lagi lewat naik mobil, terus parkir sebentar atau pas lewat kuburan kita ucapin salam, itu juga sudah masuk namanya. Nabi SAW seringkali kalau mendatangi Baqi, beliau berdiri di depan pintu gerbangnya Baqi, ya, kemudian mengucapkan salam secara umum kepada kuburan di situ. Ya, ini termasuk ya, anjuran. Tapi kalau masalah mengantar jenazah, maka anjuran para ulama, terutama Imam Qurtubi rahimahullah menukil dalam buku beliau At-Tadhkirah, itu ulama umumnya melarang wanita menziarahi kubur kalau masih, bukan ziarah kubur, maaf, mengantar jenazah kalau masih muda dan bisa melahirkan fitnah. Ya. Masih anak-anak ABG pergi kuburan, akhirnya bercanda-bercanda. Orang ngantar jenazah tujuannya untuk dapat pelajaran. Jadi takut. Dia jadi beribadah. Kalau ada perempuan di situ jadi fitnah. Tapi pada saat perempuan itu memang dia harus hadir, orang tua dia tidak bisa, anaknya ini meninggal, dia mau lihat juga dikuburkan, dibolehkan saja. Tapi dia selamat dari fitnah. Nah itu yang kurang lebih kesimpulan tentang masalah ya mengantar jenazahnya. Ya. Baik, ini gambarannya. Tentu di sini dalam buku ini cukup banyak sekali tentang masalah adab-adab orang di kuburan ya. Garis besarnya adalah jangan teriak-teriak, jangan diinjak kuburan itu. Datang dengan tenang, ucapkan salam dan doa, kemudian pulang. Ambil pelajaran dari situ. Kita tutup dengan lafaz-lafaz ya, lafaz-lafaz doa yang kita baca kalau kita datang ke kuburan. Ya. Itu ada banyak pilihannya, di antaranya Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Semoga kesejahteraan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ya, kami memohon untuk kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Kemudian pilihan yang lain, itu lafaz tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Janaiz. Lafaz yang lain riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Assalamualaikum ya ahlal kubur, yakfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Semoga kesejahteraan tercurahkan untuk kalian penghuni negeri, orang-orang beriman atau penghuni kuburan. Ya. Semoga kesejahteraan tercurahkan untuk kalian penghuni kuburan. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah pendahulu kami dan kami akan menyusul kalian. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Al-Janaiz juga. Ada juga lafaz yang ketiga, dan ini tiga-tiganya juga dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah, tiga-tiganya hadis sahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga kesejahteraan tercurahkan untuk kalian penghuni negeri orang-orang beriman. Antum lana farad. Ya, kalian adalah pendahulu kami. Wa nahnu bikum lahikun. Dan kami akan menyusul kalian. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami dari pahalanya. Dan jangan sampai kami kena fitnah sepeninggalnya. Nah, tentu masih ada lafaz yang lain. Tapi yang jelas lafaz-lafaz ini anjuran agar kita membacakan doa buat si mayyit. Ya, ini masalah ziarah kubur. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.